Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2226 sampai bab 2230. Xiao Feng dan ratusan murid lainnya tiba, serta tim rahasia yang dibentuk oleh Ye Junlin sendiri dan seterusnya. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi, mereka telah menjadi pria yang kuat. Tanpa Ye Junlin, mereka terus berkumpul dengan Xiao Feng dan yang lainnya sebagai pemimpin mereka. Berikan kontribusi Anda sendiri untuk Daxia, Tuan. Tuan, Xiao Feng dan yang lainnya sangat gembira melihat Ye Junlin. Tidak kurang dari King Long dan yang lainnya tadi. Begitu mereka menerima kabar bahwa Ye Junlin kembali, mereka datang dari segala arah. Iya, lumayan, semua orang telah menjadi orang yang kuat. Ye Junlin memuji dengan gembira, Xiao Feng dan yang lainnya, seperti King Long dan yang lainnya, telah menjadi ahli terbaik. Kekuatan Xiao Feng mirip dengan King Long Qilin. Pertarungan bos naga tim rahasia juga sudah dekat. Jika tim ini seperti 3 tahun lalu, dia akan melebih-lebihkan. Mengapa Ye Junlin harus bersembunyi dan memerintahkan mereka untuk langsung maju? Siapapun yang tidak taat akan dibunuh, bahkan laboratorium para dewa pun bisa tersapu. Mereka telah berubah terlalu banyak, melihat muridnya dan bawahannya yang terlatih tumbuh menjadi pria kuat. Ye Junlin tidak senang sama sekali. Karena harapannya pupus, tak satu pun muridnya yang terus menggunakan teknik dasar. Semua ditinggalkan, kekuatan dalam diri setiap orang kacau dan ada banyak elemen. Tentunya, dia telah banyak berlatih dalam beberapa tahun terakhir, meminum banyak obat, dan bahkan menggunakan teknologi modern dan teknologi genetika untuk memodifikasinya. Singkatnya, berbagai metode telah digunakan, kunci dari metode ini adalah kekuatan mereka meningkat pesat. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai benda suci oleh semua orang. Bagaimanapun, hasil nyata sudah terlihat mana yang akan Anda pilih antara tumbuh 10 kali lipat dalam 3 tahun atau tumbuh 1000 atau 10.000 kali lipat. Pastinya yang terakhir, setiap orang memang mendapat untung. Ye Junlin melirik dan melihat bahwa mereka semua kuat, tetapi tidak ada muridnya yang bersikeras menggunakan keterampilan dasarnya lagi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi jangan salahkan mereka. Ia sendiri dulunya juga sama, meski tidak meninggalkan keterampilan dasar dan terus berlatih. Namun dia tetap tidak menganggapnya serius, dia terus menggantungkan harapannya pada teknik terlarang dan memperlakukannya sebagai kartu trufnya. Dengan cara ini, teknik terlarang secara tidak sadar akan dianggap sebagai kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Akibatnya, keterampilan paling dasar diabaikan, sehingga hanya ada sedikit peningkatan kekuatan, atau bahkan stagnasi. Master kunci juga memperingatkan untuk tidak menggunakan teknik terlarang kecuali benar-benar diperlukan, karena dapat menimbulkan masalah yang tidak terduga. Baru kemudian Ye Junlin menyadari bahwa ini sebenarnya adalah kesulitan yang sengaja dibuat oleh tuannya. Seni terlarang itu sangat kuat, membuat Ye Junlin maha kuasa 3 tahun lalu. Tapi itu juga menjadi gunung besar dalam perjalanannya ke depan. Biarkan dia mengandalkan teknik terlarang. Semuanya adalah ujian baginya. Untungnya, Ye Junlin terjebak di balik penjara yang gelap. Baru pada saat itulah saya memahami kebenaran ini. Hal-hal yang baik bagi Anda ini juga merupakan hambatan terbesar Anda. Oleh karena itu, Ye Junlin meninggalkan semua teknik tabu yang berantakan. Mengkhususkan diri dalam mempelajari hal-hal yang paling mendasar. Begitulah keadaan kita saat ini juga merupakan proses pertumbuhan. Namun perbedaan antara Ye Junlin dan mereka adalah yang mereka latih sekarang adalah metode cepat. Ini semua tentang perbaikan cepat, tingkatkan kekuatan terkuat dalam waktu singkat. Tidak ada proses akumulasi dan presipitasi. Ini akan berdampak buruk bagi mereka di masa depan. Tuan, Xiao Feng mengamati Ye Junlin dengan cermat.
Dia ragu-ragu untuk berbicara. Awalnya, dia mendengar dari luar bahwa Ye Junlin hanya rata-rata di era ini, tapi dia masih tidak mempercayainya. Ia merasa Ye Junlin mungkin juga mendapat peluang untuk berkembang dalam 3 tahun terakhir. Tapi tidak, kekuatan Ye Junlin tetap seperti 3 tahun lalu, atau bahkan lebih buruk. Ini, ada apa? Ye Junlin menyadari sesuatu yang aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kekuatanmu masih sama seperti sebelumnya? Xiao Feng mau tidak mau bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Semua orang menatap Xiao Feng dengan marah. Mereka semua menyalahkan dia karena berbicara omong kosong. Mengapa Anda mengatakan apa yang ada dalam pikiran Anda? Itu benar. Semua orang berpikir begitu. Kekuatan Ye Junlin masih sama seperti sebelumnya. Tapi pikirkan saja dalam pikiran Anda. Mengapa Xiao Feng mengatakan apa yang ada dalam hatinya? Tidak peduli apa, dia tetaplah masternya. Tidak ada aturan bahwa peserta magang tidak bisa lebih baik dari master. Tidak selalu dikatakan bahwa yang muda lebih baik dari yang tua. Tetapi master juga ingin menyelamatkan mukanya. Menyebutkannya berulang kali sama dengan mempermalukan Ye Junlin. Qilin dan yang lainnya juga sangat cemas. Mereka baru saja memberitahu Ye Junlin tentang masalah ini. Mungkinkah Xiao Feng dan yang lainnya akan melakukannya lagi? Bahkan Xiao Feng menyadari bahwa dia berbicara terlalu belak-belakan. Alasan utamanya adalah setelah mendapatkan kekuatan yang kuat dalam 3 tahun terakhir, Xiao Feng tidak lagi bersembunyi dan bersembunyi. Dia lebih lugas dalam segala hal yang dia lakukan, dan gaya aktingnya bersih dan rapi. Dia belak-belakan dan mengutarakan pikirannya tanpa peringatan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir memandang Ye Junlin dengan gugup. Tidak peduli apa, Ye Junlin tetaplah tuan lama mereka. Mendengar ini, Ye Junlin tersenyum. Apakah Anda merasa jauh lebih kuat dari guru? Tidak, guru, saya jelas tidak bermaksud begitu. Anda akan selalu menjadi yang terkuat dalam pikiran Xiao Feng. Xiao Feng segera berkata, ya, Tuan, Anda adalah yang terkuat dalam pikiran kami, tidak ada orang lain. Semua orang berteriak serempak. Tentu saja hal ini bertentangan dengan keinginan Anda. Yang utama adalah memperhatikan etika dan menghormati guru Anda. Dalam benak mereka, orang-orang seperti Xiao Feng pasti berpikir mereka lebih baik dari Ye Junlin. Tuan, jangan khawatir, sekarang kami semua telah menjadi kebanggaanmu. Kami bahkan dapat mengambil alih misi awalmu. Petik 2. Xiao Feng dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Sejujurnya, saya berada di puncak 3 tahun lalu, dan saya masih di puncak 3 tahun kemudian. Ye Junlin berkata dengan tenang. Mendengar kalimat ini, semua orang terlihat aneh. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun, hanya pemikiran yang sama terlintas di benak mereka. Ye Junlin bersikap tegar dan bertahan, saya tidak ingin mempermalukan diri saya sendiri di depan murid dan bawahan saya. Beberapa leluhur dalam kegelapan juga menggelengkan kepala mereka tak berdaya. Saya pikir dia tidak tegar atau berusaha menyelamatkan muka, saya merasa apa yang dia katakan itu benar. Dia benar-benar berpikir begitu. Situasi saat ini di era ini. Jadilah kuat dan kejam, kamu belum mengetahui berat badanmu sendiri, kekuatanmu yang sebenarnya. Dia tidak mengatakan apapun ketika dia melihat semua orang. Ye Junlin tersenyum tak berdaya, berbalik dan pergi. Semua orang akan menyusul. Qilin segera menghentikannya, biarkan bos sendirian sebentar. Kamu baru saja bertindak terlalu jauh, pikirkan saja beberapa hal dalam pikiranmu sendiri. Faktanya, setiap kata yang kamu ucapkan seperti pisau. Kamu menurut Anda bos tidak mengerti. Seberapa kuat dia sekarang? Apakah menurut Anda bos tidak tahu bahwa dia tidak sebaik Anda? Sulit baginya untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, lagi pula, sulit bagi siapapun untuk menerima hal semacam ini. Terlebih lagi, dia pernah menjadi yang terkuat siapa, sekarang kita telah langsung tersingkir oleh waktu. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman? Kamu terus berbicara.
Zukue dan yang lainnya meraung dengan marah. Ini salahku. Tapi kita bisa membantu guru di masa depan, lindungi dia dan keluarganya dulu. Lalu berikan guru beberapa peluang dan peluang untuk melihat apakah Anda juga dapat meningkatkan kekuatan Anda, saran Xiao Feng. Oke. Lumayan, saran Xiao Feng oke. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang paling kita hormati, setiap orang harus menemukan jalan. Tapi ingat, tidak ada yang boleh berbicara omong kosong di masa depan. Ambillah lihat, bos terpaksa menggunakan metode ini untuk menyelamatkan mukanya. Semua orang mengira kata-kata Ye Junlin, saya masih di atas sekarang, adalah untuk menyelamatkan muka. Sedikit yang Anda tahu bahwa ini benar, Dewa Jahat Awan Api sudah menjelaskannya. Tuhan di atas 9 langit, Ye Junlin tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, Junjun. Guang memperhatikan murid-murid dan saudara-saudaranya. Sekarang temui Junjun dan lihat apakah dia telah menggunakan keterampilan paling dasar. Ye Junlin terkejut sekaligus senang saat menemukan Junjun. Karena dia sedang berlatih seni bela diri, dan saya mempraktikkan latihan paling dasar yang dia ajarkan kepada saya. Ye Junlin meliriknya, terlihat meskipun Junjun memiliki beberapa agama nenek moyang. Hampir bisa dikatakan sebagai kungfu Daxia yang paling ortodoks. Berbeda dengan berbagai latihan yang dilakukan oleh Xiao Feng dan lainnya. Namun Junjun masih melatih keterampilan dasarnya dan rajin meletakkan fondasinya. Ayah, begitu dia melihat Ye Junlin, Junjun berhenti berlatih seni bela diri dan berlari dengan penuh semangat. Junjun, apakah kamu sudah berlatih gerakan yang diajarkan ayahmu? Ye Junlin bertanya dengan penuh semangat. Setelah sekian lama kecewa, akhirnya saya menemukan kenyamanan pada putri saya. Junjun mengangguk dengan keras, ya, Junjun telah berlatih. Junjun percaya bahwa ayah tidak akan berbohong kepadaku dan itu yang terbaik untukku. Lagi pula, teknik ini adalah yang terbaik dalam meletakkan fondasi. Tidak ada orang lain. Fondasi Junjun harus dibaringkan terus-menerus. Terlebih lagi, Junjun menemukan beberapa hal menakjubkan tentang teknik ini saat dia berlatih. Junjun mulai menjelaskan misteri teknik dasar kepada Ye Junlin, dan Junjun juga menemukan penemuan baru. Semakin banyak Ye Junlin mendengarkan, dia menjadi semakin ketakutan. Bukankah bakat Junjun terlalu menakutkan? Junjun sebenarnya menyadarinya. Putri ini lebih baik dari dia. Namun, beberapa master meminta saya untuk melepaskan teknik ini. Mereka mengatakan bahwa fondasi Junjun sudah cukup bagus. Tidak perlu terus berlatih. Dan teknik ini tingkatnya relatif rendah. Mereka memiliki kungfu yang lebih ortodoks dan kuat. Ini kungfu tidak diperlukan. Akan membuang-buang waktu jika berlatih lagi. Junjun mengerutkan bibirnya dan berkata, Ye Junlin bertanya, jadi kamu berlatih secara diam-diam? Junjun mengangguk, ya. Junjun telah berlatih secara diam-diam, namun nyatanya Junjun memahami bahwa beberapa master telah mengetahui bahwa saya mempraktikkan keterampilan ini secara diam-diam. Hanya saja meskipun teknik ini tidak ada gunanya dalam waktu singkat, tidak ada salahnya atau efek samping. Jadi Junjun diperbolehkan mempraktikkannya secara diam-diam, dan semua orang menutup mata. Beberapa leluhur dalam kegelapan merasa senang. Mengangguk itu benar. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Junjun sedang berlatih secara diam-diam. Namun tidak ada salahnya, jadi mereka membiarkan Junjun berlatih. Lagi pula, semua orang sangat menyayangi anak ini. Tapi saat ini, Ye Junlin menatap Junjun dengan wajah serius dan berkata, Junjun, mulai sekarang kamu harus melepaskan semua keterampilan yang diajarkan kepadamu oleh beberapa master. Berkonsentrasilah untuk melatih keterampilan dasar ini. Mungkin itu tidak akan efektif dalam waktu singkat, tetapi jika Anda ingin meninggalkan segalanya dan berlatih secara khusus, Anda akan tahu apa yang saya maksud. Ini, Junjun ragu-ragu dan merasa malu. Meskipun dia percaya pada Ye Junlin, dia menyerahkan semua tuannya. Bukankah ini agak buruk? Jika tuan mengetahuinya, mereka pasti tidak akan senang. Itu benar,
Beberapa leluhur dalam kegelapan sangat marah setelah mendengar saran Ye Junlin. Junjun percaya pada ayah. Tapi Junjun sudah lama berlatih pada barang-barang beberapa master. Jika dia membuangnya dengan gegabah, Tuan dan yang lainnya tidak akan senang. Ayah, Junjun harus melatih semuanya, kata Junjun. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Junjun, saya memahami persahabatan Anda dengan para master, tapi Anda harus meninggalkan semuanya sekarang dan melatih keterampilan dasar yang ayah berikan kepada Anda. Ya, ayah tidak akan memaksamu. Pikirkan baik-baik. Dan beri aku jawaban besok, tidak masalah kamu setuju atau tidak. Melihat Junjun dalam masalah, Ye Junlin tidak memaksanya. Baiklah ayah, aku akan memikirkannya baik-baik. Junjun mengangguk. Begitu Ye Junlin pergi dari sini, beberapa leluhur datang menyambutnya. Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya meminta Junjun untuk meninggalkan semua yang kami ajarkan padamu. Beberapa leluhur mendatangi Ye Junlin dengan agresif. Serahkan apa yang kami ajarkan padamu untuk mempraktikkan hal paling dasar yang kamu ajarkan padanya. Ye Junlin, apakah kamu sakit? Raung leluhur perempuan itu. Ye Junlin mengangguk, ya. Junjun telah menyadarinya sekarang, dia harus meninggalkan teknik yang Anda ajarkan. Mempelajari apa yang saya ajarkan adalah jalan terbaik yang harus dia ambil. Mari begini, praktikkan apa yang Anda ajarkan kepada saya, ya. Dia bisa menjadi sangat kuat, tapi dia bisa melatihku dengan sepenuh hati, dia bisa menjadi yang terkuat. Beberapa leluhur langsung tertawa. Semua orang memandang Ye Junlin seolah-olah mereka bodoh. Bisakah Anda menjadi yang terkuat dengan mempraktekkan apa yang dia ajarkan? Lucu, itu sangat lucu. Beberapa leluhur mengetahui dan mempelajari latihan paling dasar yang dipraktikkan Junjun. Sangat bagus untuk meletakkan fondasinya, bahkan yang terbaik. Junjun baru saja dikirim ke sini. Ketika mereka memeriksa Junjun, mereka memuji Ye Junlin karena telah mengajari Junjun dasar yang baik. Tidak ada jalan memutar yang diambil, tidak ada bakat Junjun yang terbuang sia-sia. Tapi itu hanya teknik dasar dan berguna. Jalan Junjun masih panjang, dan dia membutuhkan keterampilan tingkat tinggi yang sesuai nanti. Meletakkan fondasi hanyalah permulaan. Itu adalah hal yang paling tidak berguna bagi seorang jenius seperti Junjun. Saya mendengar bahwa anak ini dipenjara selama 3 tahun. Apakah dia bodoh? Apakah kamu masih berpikir itu 3 tahun yang lalu? Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang kuat? Siapa yang memberimu keberanian untuk membiarkan Junjun menyerahkan kita keterampilan, hukum? Beberapa leluhur sangat tidak puas dengan perilaku Ye Junlin. Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya, di era ini, kamu bukan apa-apa, di era ini, kekuatanmu sangat lemah, itu hanya bisa dianggap rata-rata, murid dan saudara laki-lakimu semuanya lebih baik darimu, ini adalah fakta. Kamu punya menerimanya. Latihan magis yang Anda anggap ajaib hanya dapat digunakan untuk meletakkan fondasi, dan itu tidak layak disebutkan di era ini. Terus terang, itu sama seperti yang dijual di warung pinggir jalan. Anda bisa mendapatkannya sebanyak yang kamu mau. Benar, itu hanya untuk meletakkan fondasi. Berapa banyak latihan yang diperlukan 3 tahun lalu, apalagi sekarang? Saya mendengar bahwa banyak perusahaan teknologi yang secara langsung mengubah tubuh Anda, sehingga Anda dapat langsung memilikinya, fondasi terbaik dan fisik terbaik. Ye Junlin tidak berbicara tentang era ini, hanya 3 tahun yang lalu. Anda mengira Anda adalah pembangkit tenaga listrik teratas, namun di mata kami, Anda lemah, keterampilan Anda adalah tidak layak disebut, lihatlah era baru. Ayolah, kamu telah menjadi lemah, tapi kita masih berdiri di puncak, sama seperti ini, kamu masih ingin Junjun menyerahkan keterampilan kita, kamu tidak. Membantu dia, kamu menyakitinya, ini aku tidak ingin mendengar kata-kata itu untuk kedua kalinya. Para leluhur memang marah, berteriak marah pada Ye Junlin. Pada saat ini, Dewa jahat awan api muncul, dan dia berkata kepada beberapa leluhur, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi Anda bukan tandingan Tuan Ye. Ya, ada orang gila. Lainnya, kedua orang gila itu dipenjara dan tercengang.
dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Kita tidak perlu membantunya memahaminya, orang lain akan segera membantu mereka memahami diri mereka sendiri. Beberapa leluhur mengacu pada orang-orang kuat yang berkumpul langsung. Banyak dari mereka yang merupakan musuh Ye Junlin, dan mereka pasti akan membuat Ye Junlin mengerti betapa lemahnya dia. Mereka tidak perlu mengambil tindakan, jangan sampai kami melihatmu memaksa Junjun lagi. Setelah diperingatkan, beberapa leluhur menghilang dari sini. Ye Junlin berpikir sejenak, dia tidak akan memaksa Junjun dalam masalah ini dan membiarkannya memilih dengan bebas. Dia tidak akan disalahkan atas apapun yang dia pilih. Dia tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada Junjun lagi. Lihat, peringatannya masih efektif. Saya kira Ye Junlin takut dan tidak menyebutkannya kepada Junjun. Beberapa leluhur hanya mengira dia takut. Ini sebenarnya adalah cinta seorang ayah kepada putrinya. Apapun pilihan putrinya, dia akan mendukungnya. Ayah, jangan paksa Junjun untuk saat ini, Junjun akan memikirkannya baik-baik. Kata Junjun, tidak, aku akan mendukungmu apapun yang kamu pilih. Ye Junlin menyentuh kepala Junjun. Nenek moyang dalam kegelapan senang saat melihat ini. Junjun, anak ini sangat baik. Dia jelas sudah punya pilihan dalam pikirannya. Dia takut menyakiti wajah ayahnya, jadi dia sengaja mengatakan akan mempertimbangkannya. Nah, anak ini ingin semangkuk air. Mengendap masalah ini, aku tidak ingin Ye Junlin bersedih, anak itu baik. Anak itu baru saja jatuh cinta pada ayah seperti itu. Beberapa leluhur menghela nafas, menurut mereka, Junjun pasti akan fokus pada skillnya. Lagi pula, apa yang mereka ajarkan mengabaikan perkembangan zaman. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, kami tetaplah yang terkuat. Selanjutnya, Ye Junlin bertemu teman lamanya. 3 tahun telah berlalu, segala sesuatunya berbeda dan orang-orangnya berbeda. Orang-orang ini telah berubah dan menjadi kuat. Selain orang-orang yang datang, masih banyak lagi orang yang datang. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menyerang Li Ziran dan menonton Ye Junlin. Seruan untuk kematian Li Ziran semakin keras di seluruh Daxia dan bahkan di seluruh dunia. Pembunuhan brutal yang dilakukan Li Ziran dalam 3 tahun terakhir terungkap satu demi satu. Video, gambar, teks, menggambarkan sepenuhnya pembunuhan Li Ziran. Seseorang bahkan menyusun daftar kematian. Banyaknya orang sungguh mengejutkan. Situasinya menjadi semakin serius. Li Ziran menimbulkan kemarahan publik. Menjadi musuh publik dunia, semua orang ingin membunuhnya dengan cepat. Mengupas kulit Li Ziran, menggerakkan ototnya, dan meminum seluruh darahnya. Kemarahan publik adalah hal yang paling sulit diredakan. Situasinya memburuk, dan banyak orang yang mengajukan petisi atas kematian Li Ziran. Li Ziran tidak akan mati, dan kemarahan publik akan sulit dipadamkan. Melihat perkembangan situasi, Ye Junlin tampak serius dan mengerutkan kening. Dia mengerti bahwa semua ini sengaja dihasut oleh dewa kegelapan di balik layar, yang mengakibatkan situasi saat ini. Meskipun semua orang yang dibunuh Li Ziran dan semua yang dia lakukan dihasut oleh dewa kegelapan di belakang punggungnya. Tapi Li Ziran membunuh seseorang, memang dialah yang membunuh orang itu. Tidak ada jalan keluar dari ini. Saya harus memberikan penjelasan. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tuanmu yang merencanakan segala sesuatu di balik layar dan menghasut masyarakat untuk membunuhmu. Kata Ye Junlin kepada Li Ziran. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, lagi pula, aku melakukan semua ini untukmu. Jika aku tidak membalas dendam padamu, bagaimana aku bisa membunuh begitu banyak orang? Apakah kamu membuat pernyataan sarkastik saat ini? Dan kamu juga mengarang-ngarang kebohongan tuan. Hei, Ye Junlin menghela napas, semalam. Ada ratusan ribu orang berkuasa berkumpul di Jiangbei, dan jumlahnya terus bertambah. Diperkirakan ratusan ribu orang akan datang pada akhirnya. Setiap orang membentuk aliansi untuk membunuh iblis. Konferensi pembunuhan setan akan diadakan di Jiangbei.
Li Ziran akan dibunuh, Ye Junlin telah bersama Qilin dan yang lainnya. Bos, mungkin sulit bagi kami untuk menyelamatkanmu dan adik iparmu, tapi kami harus bisa membuka jalan. Biarkan kamu dan adik iparmu melarikan diri, lalu menjauhlah dari Daxia dan temukan tempat tanpa orang untuk menghindari pusat perhatian. Ya, bos, kami. Semua orang akan berjuang sampai mati untuk melindungi Anda agar tidak pergi. Anda percaya pada kekuatan kami. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Dewa jahat awan api memandang semua orang dengan jijik. Apakah orang ini memerlukan perlindungan Anda? Ye Junlin menyela. Ngomong-ngomong, industri Kunlun berkembang dengan baik sekarang. Tapi bagaimana saya mendengar bahwa industri Kunlun berganti pemiliknya, dimiliki oleh Marsekal Tians ini? Begitu pertanyaan ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Bui Sasen berkata, Tuan, izinkan saya menjelaskan masalah ini. Sebenarnya yang terbaik bagi Marsekal Tians untuk menjadi industri Kunlun. Pengaruh kepemimpinannya di industri Kunlun terlihat jelas bagi semua orang. Industri Kunlun menjadi kekuatan teratas, dan masing-masing dari kita menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Semua orang mengangguk. Saya masih sangat yakin dengan Marsekal Tians, bersambung